memberikan tugas untuk kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang apa sih ciri-ciri pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Sekarang Ibu mau tanya, di sini siapa yang memelihara hewan atau pernah menanam tumbuhan? Ayo angkat tangan anak-anak. Iya, memelihara hewan sapi. Sapi. Ya. Sekarang sudah melahirkan? Sudah. Oke, ada lagi yang pernah menanam tanaman di sini? Menanam cabai. Cabai. Ya. Sudah panen tidak? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan yang pertama, anak-anak mengetahui apa pengertian dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui apa saja yang termasuk dalam makhluk hidup serta ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk memulai pembahasan, sebelum memulai, Ibu punya gambar. Coba kalian amati. Ibu mau tanya, mana saja yang termasuk makhluk hidup menurut kalian? Sebelum Ibu jelaskan. Kupu-kupu. Iya, terus apa lagi? Manusia. Bebek. Manusia. Iya. Bebek. Kucing. Iya. Tikus. Bebek. Wah. Ada tikus di sini. Bebek. Iya, iya, betul. Nah, jadi kalian sudah tahu ya makhluk hidup itu apa. Sekarang Ibu mau tanya, kalau rumah dan air itu makhluk hidup apa bukan? Bukan. Iya, bukan. Karena rumah dan air itu merupakan benda mati dan tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mulai dari pengertian makhluk hidup. Di sini ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Hidup, makhluk hidup. Iya, betul sekali Nak Dinda. Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa makhluk hidup yaitu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari perubahan berbagai lingkungan serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, tadi sudah disebutkan apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ada 3, coba sebutkan. Ada manusia. Iya, terus hewan sama tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 ya anak-anak yang termasuk ke dalam makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri apa saja pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada bergerak. Bergerak adalah proses di mana kita berpindah tempat atau berpindah posisi. Contohnya pada manusia. Manusia biasanya bergerak menggunakan apa? Anak-anak. Kaki. Biasanya digunakan untuk berjalan. Terus apa lagi? Berlari. Terus? Iya. Nah, jadi itu ciri-ciri yang pertama pada manusia. Sedangkan pada hewan juga memiliki cara bergeraknya masing-masing. Contohnya pada ikan. Ikan bergerak dengan apa, Kak Erika? Ekor. Sirip ya, Erika. Terus ada lagi burung. Burung dapat bergerak menggunakan apa, Kak Tias? Sayap. Biasanya digunakan untuk Terbang. Iya, terus ada lagi kambing. Kambing biasanya bergerak menggunakan apa, Nak Eka? Kakinya untuk? Iya, betul sekali anak-anak. Pada tumbuhan juga dapat bergerak. Contohnya pada tumbuhan matahari. Tumbuhan matahari dapat bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun perlu ditekankan ya anak bahwa tumbuhan matahari tidak dapat berpindah tempat atau berpindah posisi. Gimana? Sudah tahu anak-anak yang ciri yang pertama? Apa tadi ciri yang pertama? Selanjutnya ciri yang kedua yaitu bernafas. Bernafas adalah proses di mana makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan oksigen
oksigen, karbon dioksida. Contohnya pada manusia. Manusia bernafas menggunakan apa? Dia tahu anak-anak? Hidup. Paru-paru ya anak-anak. Paru-paru nak Yas. Nah, ada juga hewan. Hewan juga bernafas dengan caranya masing-masing. Contohnya kucing. Kucing bernafas menggunakan iya. Ikan bernafas menggunakan Terus ada lagi serangga. Serangga itu contohnya belalang. Kalau belalang bernafas menggunakan ada yang tahu anak-anak? Jadi namanya trakea. Jadi serangga bernafas menggunakan trakea. Ada juga ular. Ular bernafas menggunakan apa? Dia tahu? Belum. Apa anak Dinda? Iya, jadi ular bernafas menggunakan kulitnya. Begitu pula pada tumbuhan anak-anak, tumbuhan juga dapat bernafas, yaitu menggunakan stomata. Namanya stomata ya anak-anak. Apa anak Dinda tadi? Stomata. Iya, betul. Jadi ciri yang kedua adalah bernafas. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh adalah di mana proses kita dari kecil sampai besar. Semua makhluk hidup pasti mengalami proses tersebut. Contohnya, waktu kalian sebelum menjadi anak-anak, pasti kalian pernah mengalami menjadi balita ataupun jadi bayi. Begitu pula nanti kalian akan beranjak remaja, dewasa maupun manula. Pada hewan juga mengalami tumbuh dan tumbuh. Contohnya hewan ayam. Hewan ayam tumbuh itu dimulai dari apa? Telur. Terus kemudian anak ayam. Kemudian menjadi ayam dewasa. Pada tumbuhan juga, tumbuhan akan mengalami tumbuh mulai dari misalnya dari biji dan akan menjadi pohon besar dan berbuah. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh tadi, dan yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak yaitu proses di mana makhluk hidup bisa melestarikan jenisnya. Contohnya manusia. Manusia berkembang biak dengan cara apa, anak? Melahirkan. Ada juga hewan. Hewan juga memiliki cara berkembang biaknya masing-masing. Ada juga bebek. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga sapi. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Iya, betul. Pada tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan caranya masing-masing. Misalnya tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang dapat berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi tumbuhan pisang berkembang biak dengan tunasnya. Ada juga kacang-kacangan. Kacang-kacangan dapat berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Menggunakan apa? Biji. Jadi kacang-kacangan berkembang biak dengan biji ya, anak-anak. Ada juga wortel. Wortel dan kentang berkembang biak dengan cara iya, betul sekali. Jadi kentang dan wortel berkembang biak dengan umbi-umbian. Ada juga tumbuhan paku. Ada yang tahu tumbuhan paku? Nah, itu berkembang biak dengan cara apa, Nak Dinda? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, Nak Dinda. Jadi tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora. Ciri yang kelima yaitu membutuhkan makan dan minum. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Contohnya manusia. Manusia pasti membutuhkan makan dan minum agar Nak Dinda juga bisa beraktivitas, anak-anak juga bisa beraktivitas di setiap harinya dengan semangat dan sehat tubuhnya. Ada juga hewan. Hewan juga membutuhkan makanan dan minuman untuk badan diam mereka. Dan juga ada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat membutuhkan makanan dan minuman. Namun tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis dan membutuhkan cahaya matahari serta air. Ciri yang keenam, yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Ada yang tahu peka terhadap rangsang itu apa? Peka terhadap rangsang itu
kalian dari paparan sinar matahari. Begitu pula pada hewan. Hewan juga dapat mempertahankan dirinya dengan menggulungkan badannya jika kalian sentuh. Contohnya hewan apa? Terus apa lagi? Panda. Kaki seribu. Kaki seribu itu pasti menggulungkan badannya jika mereka merasa terancam. Ada juga pada tumbuhan itu juga peka terhadap rangsang. Contohnya tumbuhan apa? Dia tahu dari malu. Biasanya anak kias menyentuhnya akan mengapa? Mengatuk. Ya, iya betul sekali. Jadi tumbuhan putri malu itu akan menunjukkan atau melengkungkan tumbuhannya jika mereka merasa terancam. Nah, coba ibu mau tanya tadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? 6. Coba sebutkan apa saja? Iya, gerak, nafas, tubuh, biak. Iya, terus yang terakhir? Rangsang. Iya, benar sekali ya anak-anak. Nah, sebelum mengerjakan soal dari ibu punya ice breaking untuk kalian agar kalian bisa menghafalkannya di rumah ataupun nanti ke depannya mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Kita belajar sambil bernyanyi, oke anak? Oke Bu. Nah, ini lagunya anak-anak. Coba kalian sekarang berdiri ya, anak-anak. Nah, ibu praktekkan terlebih dahulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Ini lagunya gini. Ciri makhluk hidup, 1 butuh makanan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh dan kembang, 5 dapat bernafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Ayo anak-anak, kita mulai. 1, 2, 3. Ciri makhluk hidup, 1 butuh makanan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh dan kembang, 5 dapat bernafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Oke anak-anak, silakan duduk. Oke, sekarang ibu punya soal buat kalian kerjakan hari ini. Hari ini ibu akan bagi menjadi 4 kelompok untuk kalian kerjakan soal yang diberikan. Ini jadi kelompok 1, ini kelompok 2, Nak Dinda dan Nak Nanti. Dan kelompok 3 kelompoknya Erika sama kelompok 4 kelompoknya Nak Safna.
Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sudah selesai anak-anak. Coba dibacakan salah satu saja dari kelompok berapa? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Bu, kelompok Iya, coba dibacakan. Satu soal saja. Nomor 1, apa ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar ini? Jawabannya, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Burung makan cacing untuk mendapatkan energi. Oke, ya tepuk tangan ya untuk Oke, sekarang dikumpulkan saja nanti Ibu koreksi karena kalian sudah menjawabnya dengan baik ya ini tadi. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini tadi yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu tadi, makhluk hidup yaitu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari perubahan lingkungan serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada 3 makhluk yang termasuk dalam makhluk hidup yaitu manusia, hewan serta tumbuhan. Nah, ciri-cirinya juga dibagi menjadi 6, yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rasa, dan membutuhkan makanan dan minuman. Nah, ini tadi pelajaran hari ini. Oke anak-anak, sekarang siap-siap untuk istirahat. Bisa disiapkan lebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Nak Dinda. Diagram doa baik. Bismillah.